Ada beberapa fakta terkait ambruknya pondok pesantren Al-Qazini di Sidoarjo, Jawa Timur. Kita akan bahas hari ini pemirsa karena ini adalah tragedi kemanusiaan ambruknya Ponpes Al-Qazini Sidoarjo. Yang pertama saya mau ajak Anda, kita lihat jadi ini adalah bangunan asrama putra di pondok pesantren Al-Qazini di Buduran Sidoarjo yang ambruk hari Senin tanggal 29 September 2025. Dan kita tahu ini ada ratusan santri di sana, jumlahnya lebih dari 100 orang yang sedang melakukan sholat berjamaah di bagian lantai 2 bangunan itu. Dan bangunan ini pada saat hari Rabu itu ada pekerjaan yang sedang dilakukan di bagian atas dari bangunan ini. Pekerjaannya adalah melakukan pengecoran untuk bagian dari pondok pesantren ini. Jadi dengan tragedi ambruknya ini sampai dengan hari Rabu tanggal 10 itu ada 108 orang korban yang sudah dievakuasi. Maksud saya hari Rabu tanggal 30 September 2025. Totalnya ada 108 orang korban yang sudah dievakuasi. Kemudian proses evakuasi ini terus dilakukan sampai kemarin hari keempat. Itu masih ada yang menyampaikan ada sinyal-sinyal korban masih hidup. Itu semua dipetakan oleh tim SAR gabungan ke dalam beberapa warna. Jadi ada dua warna hitam dan warna merah. Warna merah ini mengindikasikan ada respon pada saat dipanggil, kemudian korban menyampaikan ada keluhan rasa sakit atau mengirimkan sinyal berupa suara. Dan 5 diantaranya yang sudah berhasil dievakuasi di hari pencarian sampai hari keempat itu dinyatakan dievakuasi dalam keadaan meninggal dunia pemirsa. Dan totalnya masih tercatat 59 orang dinyatakan masih hilang atau tidak diketahui di mana keberadaan mereka. Kemudian saya mau ajak Anda lagi, kita lihat. Jadi proses evakuasi korban pondok pesantren yang ambruk ini hari ini sudah memasuki hari kelima. Jadi kalau berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh tim SAR gabungan, masa golden time itu sudah lewat. Di hari kelima ini tidak ada informasi soal warna yang disampaikan di warna merah. Ada respon atau sinyal yang dikirimkan oleh korban yang sedang dicari dan juga berusaha dievakuasi oleh tim di sana. Jadi evakuasi ini terkendala beberapa hal pemirsa. Yang pertama, tidak mungkin untuk melakukan proses evakuasi ini menggunakan alat berat. Ini karena kondisi di lapangan tempat pondok pesantren Al-Qazini ini ambruk, itu sangat riskan terjadinya goncangan atau getaran, itu bisa menyebabkan reruntuhan ini semakin runtuh masif ke bawah. Jadi semuanya dilakukan secara manual untuk bisa mencapai titik-titik korban yang sudah dipetakan oleh tim SAR gabungan di sana. Kemudian yang menjadi fokus utama lainnya adalah karena ada sinyal ada korban yang masih bisa diupayakan untuk selamat sampai proses evakuasi ini selesai. Jadi tim SAR gabungan berusaha untuk memberikan suplai makanan, kemudian ada infus yang diberikan, air ini untuk korban yang memberikan sinyal kalau mereka meminta bantuan karena mereka masih hidup di dalam sana. Kemudian kita lihat lagi, jadi ada beberapa fakta menarik lainnya yang membuat publik bertanya mengapa bangunan musola ini bisa ambruk dan menimbulkan banyak korban. Yang pertama pemirsa, bangunan musola ini ambruk diduga lalai karena tidak punya izin IMB. Izin mendirikan bangunan. Kemudian Basarnas juga menduga kalau bangunan ambruk ini karena pondasinya tidak kuat. Tidak kuat dalam artian jadi bangunan ini sedang dalam proses ada penambahan lagi bagian di bagian atasnya. Sedangkan izinnya mungkin hanya untuk 1 atau 2 lantai tapi dilakukan penambahan di bagian atasnya. Itu yang juga disampaikan oleh ahli struktur bangunan yang saat ini berada di lokasi untuk membantu proses evakuasi. Kemudian pengasuh pondok pesantren membenarkan pula kalau memang ada proses renovasi di sana. Jadi informasinya pada saat tanggal 29 itu siang hari pemirsa, di siang hari itu sedang ada proses pengecoran yang dilakukan di sana. Dan ada info juga kalau bangunan tersebut bergetar beberapa waktu sebelum bangunan ini ambruk. Ambruk sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sekitar sholat asar pada tanggal 29 September 2025. Dan ini juga dibenarkan oleh Menteri Agama yang menyebut kalau bangunan ini tidak sesuai dengan teknis yang berlaku atau sesuai dengan SOP yang ada di Indonesia. Itu tadi ada beberapa deretan fakta yang perlu kita ketahui tentang ambruknya Ponpes Al-Qazini ini. Selanjutnya saya mau kembalikan ke rekan Jason Sambo, masih ada informasi lainnya pemirsa. Jason silakan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.